diperdengarkan azab kuburnya. Ya, tapi di antara hikmahnya ya agar berlaku ujian antara keimanan dengan kekufuran, antara ketaatan dengan kemaksiatan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya sesungguhnya semua makhluk itu mendengarkan siksa kubur kecuali jin dan manusia. Ya, selebihnya diperdengarkan oleh Allah siksa kubur itu. Kecuali jin dan manusia. Ya, di antara hikmahnya sebagai bentuk ujian bagi kita semuanya. Ya, agar terbedakan mana yang beriman dan mana yang enggak beriman. Agar terbedakan mana yang taat dan mana yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya azab kubur itu diperdengarkan kepada semua orang, ya maka mungkin semuanya beriman. Gak ada lagi yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah enggak mendengarkan, ya, sebagai bentuk ujian bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Faidah yang berikutnya, faidah yang keempat, hadis di atas yang menjelaskan larangan berbuat namimah. Ya, larangan mengadu domba. Dan dosa namimah itu termasuk dosa besar. Yang sangat besar, yang bisa menyebabkan pelakunya diazab di dalam kuburannya. Ya, diazab di dalam kuburannya. Ya, maka tidak boleh seorang muslim menjadi orang yang namam, orang yang suka mengadu domba. Ya, memecah belah manusia. Ya. Ini termasuk dosa besar yang sangat besar yang bisa menjadi sebab seseorang diazab di dalam kuburannya. Ya, wallahu taala alam. Faedah yang terakhir di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis ini menjelaskan ya sifat rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ya. Dan semangat beliau di dalam menjauhkan keburukan dari umatnya. Ketika Nabi mengetahui ada 2 orang di antara umatnya ya yang sedang diazab di dalam kuburannya, maka Nabi berupaya untuk meringankan mereka dari siksa kubur mereka. Ini bentuk rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya yang ada di dalam kuburan tersebut yakni seorang muslim. Ya, hanya saja dia disiksa karena melakukan dosa besar. Ya, tapi mereka seorang muslim. Ya, yang disiksa karena melakukan dosa besar. Yang satu ya karena tidak menjaga diri dari najis ketika buang hajat. Yang kedua karena suka mengadu domba ya di antara manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan sifat rahmatnya berusaha untuk menjauhkan mereka dari keburukan. Jadi antaranya dengan menancapkan pelepah kurma tersebut ya agar azab kubur mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama pelepah kurma itu masih basah. Ya. Wallahu a'lam. Di sini ada satu faedah tambahan terkait dengan menancapkan ya pelepah kurma atau yang semisalnya ke dalam kuburan. Ya. Para ulama berselisih pendapat tentang status yakni menancapkan pelepah kurma ya ke kuburan. Sebagian mengatakan hukumnya mustahab, disukai. Ya karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Namun pendapat yang lebih tepat bahwasannya hal semacam ini tidak menjadi syariat umum. Ya. Tidak menjadi syariat umum, tapi khusus berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bukan perkara yang ya sunnah atau mustahab ya menancapkan sesuatu di kuburan. Ya. Karena hal semacam ini
tidak bisa dikiaskan untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.